Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Berti Dwi Rahmawati, STMSC, dan rekan-rekan yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai meningkatkan produktivitas kerja dengan pendekatan ergonomi, metode antropometri, studi kasus di Downtown Dinner, Yogyakarta. Sebelum kami berpresentasi, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afiana Syuamru dengan NIM 12222-0008. Saya Meira Sasanti dengan NIM 12222-0013. Saya Kansa Fauzia dengan NIM 12222-0026. Selanjutnya kita lanjut ke pokok pembahasan. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai abstrak. Abstrak di sini dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas, ergonomi, dan juga antropometri. Peningkatan produktivitas akan tercapai jika semua komponen dalam sistem kerja dirancang sesuai ergonomis. Ergonomi secara luas memiliki pengertian sebagai suatu ilmu yang mempelajari karakteristik dan hubungan dari suatu sistem kerja yang dibentuk oleh manusia, sehingga orang tersebut dapat melakukan segala bentuk pekerjaannya dengan mudah dan efektif. Yang terakhir yaitu antropometri, merupakan studi yang berkaitan erat dengan dimensi dan karakteristik fisik tertentu dari tubuh manusia, seperti berat, volume, pusat gravitasi, sifat-sifat inersia segmen tubuh, dan juga kekuatan kelompok otot. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah 80% pekerja mengalami penyakit MSDS. MSDS adalah gangguan muskuloskeletal. Penyakit ini mengacu pada berbagai macam penyakit dan cedera yang menyerang sistem muskuloskeletal tubuh manusia. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot, tulang, sendi, tendon, ligamen, dan jaringan ikat. Penyebab dari MSDS yaitu postur tubuh yang buruk saat bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala MSDS dapat bervariasi tergantung pada bagian tubuh yang terkena. Gejala umum termasuk nyeri, kelemahan otot, dan kesulitan bergerak. Yang kedua, ada 20% kecelakaan kerja terjadi pada kondisi kerja. Kecelakaan kerja pada kondisi kerja yang tidak ergonomis adalah peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang terjadi di tempat kerja dan menyebabkan cedera yang dipicu oleh kondisi kerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ergonomi. Kondisi kerja yang tidak ergonomis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak fisiologis. Tidak fisiologis ini disebabkan oleh desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan postur tubuh manusia, contohnya meja kerja yang terlalu tinggi atau rendah, kursi yang tidak nyaman, atau pencahayaan yang tidak memadai. Yang kedua, ada beban kerja yang berlebihan, contohnya pekerja harus bekerja dalam waktu yang lama tanpa istirahat yang cukup, atau harus mengangkat beban yang berat secara berulang-ulang. Yang ketiga, ada keluhan muskuloskeletal. Peningkatan produktivitas akan tercapai jika semua komponen dalam sistem kerja dirancang sesuai ergonomis yang akan menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan pada rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan konsep ergonomi pada kursi kasir industri food and beverage Downtown Dinner. Yang kedua, bagaimana meningkatkan produktivitas kerja secara optimal menggunakan pendekatan ergonomi pada industri food and beverage Downtown Dinner. Selanjutnya yaitu tujuan dalam penelitian ini. Ada 2, yaitu yang pertama mengetahui penerapan konsep ergonomi pada kursi kasir industri food and beverage di Downtown Dinner. Yang kedua, yaitu mengetahui produktivitas kerja secara optimal menggunakan pendekatan ergonomi pada industri food and beverage Downtown Dinner. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah pengembangan ilmu dan informasi ergonomi pada pekerja Downtown Dinner sehingga menurunkan resiko keluhan muskuloskeletal, kelelahan berlebih, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, ada manfaat praktis pada penelitian ini adalah memperbaiki produktivitas kerja sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Selanjutnya yaitu lingkup penelitian. Yang pertama, lingkup keilmuan. Lingkup keilmuan ini di bidang ergonomi yang berfokus pada antropometri dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Pengukuran tersebut meliputi berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, tinggi badan, posisi ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh, panjang tungkai, dan sebagainya.
Hal tersebut untuk perancangan kursi kasir di downtown dinner. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di restoran downtown dinner Jalan Seturan Baru nomor 2, RT 016, Keledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga yaitu waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Ergonomi merupakan cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dalam sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengenai ruang lingkup ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu dari pembelajaran multidisiplin ilmu lain yang menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional, serta merangkum informasi, temuan, dan prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Keilmuan yang dimaksud antara lain yaitu ilmu faal, anatomi, psikologi faal, fisika, dan teknik. Ilmu faal dan anatomi memberikan gambaran bentuk tubuh manusia, kemampuan tubuh atau anggota gerak untuk mengangkat atau ketahanan terhadap suatu gaya yang diterimanya. Yang ketiga, ada tujuan ergonomi. Secara umum, tujuan dari penerapan ergonomi antara lain meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasikan kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun selama tidak produktif, menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Yang keempat, ada penerapan ergonomi. Ergonomi dapat diterapkan pada beberapa aspek dalam bekerja. Penerapan ergonomi antara lain dapat dilakukan pada posisi kerja, proses kerja, tata letak tempat kerja, dan cara mengangkat beban. Yang pertama, ada posisi kerja atau antropometri. Terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh, dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpul secara seimbang pada dua kaki. Yang kedua, ada proses kerja. Pada pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. Yang ketiga, ada tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Yang keempat, ada mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yaitu dengan kepala, bahu, tangan, punggung, dan sebagainya. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, dan persediaan akibat gerakan yang berlebihan. Kelima yaitu pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris product atau result atau outcome yang berkembang menjadi kata produktif yang mempunyai arti yaitu menghasilkan. Produktivitas merupakan sebuah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Menurut Edi Sutrisno, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu yang pertama pelatihan, yang kedua yaitu mental dan kemampuan fisik karyawan, yang ketiga hubungan antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu antropometri. Antropometri merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti pengukuran. Dengan demikian, antropometri mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia. Antropometri digunakan untuk rancangan sistem manusia, mesin, maupun rancangan stasiun kerja agar tidak terlepas dari rancangan yang saling ketergantungan dari semua aspek rancangan. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk memperoleh kenyamanan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sebagai contoh, penggunaan komputer di perkantoran ataupun di pekerjaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja pekerja.
Akan tetapi, jika rancangan sistem manusia ataupun mesin untuk pekerja yang berhadapan dengan sebuah komputer kurang ergonomis akan menyebabkan gangguan muskuloskeletal dan kelelahan diri sehingga kinerja pekerja akan turun. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini, yang pertama kita menggunakan jenis penelitian, yaitu jenis penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data numerik. Yang kedua, mengenai objek penelitian, kita menggunakan kursi kasir di industri food and beverage Downtown Dinner. Yang ketiga, mengenai alat penelitian, kita menggunakan penggaris, meteran, timbangan badan, dan lembar pengamatan. Mengenai pengumpulan datanya, kita menggunakan beberapa cara, yaitu wawancara, data primer, dan juga data sekunder. Selanjutnya, langkah pertama untuk pengolahan data yaitu menguji keseragaman data. Dalam uji keseragaman data, antropometri ini tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 95%. Adapun perhitungan keseragaman data adalah menghitung rata-rata, standar defisiasi, dan menentukan batas kontrol bawah dan batas kontrol atas. Berikut merupakan rumus dari rata-rata, standar defisiasi, batas kontrol bawah, dan batas kontrol atas pada berikut. Yang kedua, ada uji kecukupan data. Dalam uji kecukupan data antropometri ini, tingkat kepercayaan yang digunakan 95% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. Berikut adapun rumus dari menguji kecukupan data pada berikut. Yang ketiga yaitu menghitung persentil untuk perancangan kursi. Sebagian besar data antropometri dinyatakan dalam bentuk persentil. Persentil merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai tersebut. Perhitungannya yaitu yang pertama tinggi alas kursi, kedua tinggi popitel, ketiga panjang popitel, keempat panjang alas kursi, keempat lebar sandaran punggung, kelima lebar alas kursi, keenam lebar sandaran lengan, ke-7 tinggi sandaran punggung. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.